Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, selamat hari baru, dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan bahagia, berada di bawah perlindungan dan kasih Allah sendiri. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, dan merenungkannya dalam hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai doa kita bersama, kita daraskan Mazmur tanggapan yang diambil dari Mazmur 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku, ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarilah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang bersahaja. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak ini yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita adalah pertarungan batin. Pertarungan antara mempertahankan surga yang sudah kita miliki atau ditarik oleh arus neraka yang terus setiap saat menggoda kita. Pasukan neraka bertarung dengan mengiming-imingi keberadaan duniawi kepada kita. Namun surga tetap juga setia memberi tawaran surgawi kepada kita.
Saya yakin kita telah memilih berpihak kepada kekuatan surga. Namun kita jangan lengah, karena neraka terus mengintai, menawarkan iming-iming yang kelihatannya menyenangkan, namun sebenarnya menyesatkan. Neraka memang tak kelihatan, namun dia terus mengintai dengan segala pasukannya, menawarkan segala kemudahan kepada kita. Maka ada dua hal yang harus kita hilangkan dari hidup, yaitu dosa dan neraka. Dosa menjadi jalan menuju kebinasaan. Neraka adalah muara kebinasaan. Dan ada dua hal yang harus kita perjuangkan, yaitu surga dan Tuhan. Tuhan menawarkan keselamatan kekal dengan menjanjikan surga kepada kita semua. Kita harus tegas memilih surga, memperjuangkannya dan mempertahankannya. Aspek penting dalam kehidupan kita manusia, khususnya berkaitan dengan kebebasan untuk memilih, adalah menentukan sikap, terutama dalam keadaan sulit dan terdesak. Karena dalam keadaan normal saja, kita seringkali salah menentukan sikap, apalagi dalam keadaan sulit. Dalam bacaan Injil tadi dikisahkan tentang dua orang anak sulung dan anak bungsu. Mereka dua disuruh oleh ayah mereka, "Pergilah bekerja di kebun anggur." Si sulung menjawab, "Iya ayah, saya akan pergi." Namun dia tidak pergi. Sedangkan si bungsu menjawab, "Tidak mau ayah." Namun kemudian dia menyesal dan pergi bekerja di kebun anggur ayahnya. Apa kesamaan dua anak ini? Dua-duanya sama-sama membangkang melawan ayahnya. Dua-duanya menolak perintah ayahnya dengan cara yang berbeda. Si sulung mengatakan iya, namun tidak pergi ke kebun anggur. Si bungsu mengatakan tidak. Roh jahat telah mempengaruhi kedua anak ini untuk melawan ayah mereka. Setan berbisik, memberikan godaan-godaan supaya kedua anak ini tidak menggubris suara ayah mereka. Suara ayah memang mereka dengar, tetapi ada suara lain, suara roh jahat yang berbisik untuk melawan ayah mereka. Roh jahat berbisik kepada si sulung, "Katakan iya kepada ayahmu, tetapi nanti kamu jangan melakukan perintahnya." Kepada si bungsu, setan atau roh jahat berbisik, "Katakan tidak. Katakan tidak mau kepada ayahmu." Saudara-saudari, si sulung berhasil diperdaya setan selamanya. Sedangkan si bungsu yang awalnya sempat dipengaruhi oleh roh jahat, akhirnya berhasil mengalahkan roh jahat itu. Suara roh jahat memang sempat mempengaruhinya, namun kemudian dia menyesal dan mau mendengarkan perintah ayahnya. Ia bertobat dan pergi bekerja di kebun anggur ayahnya. Saudara-saudariku yang terkasih, terhadap perintah Allah kita jangan mengatakan iya namun tidak melakukannya, dan juga jangan mengatakan tidak. Terhadap suara Allah kita harus mengatakan iya dan melakukannya. Karena kalau kita mengatakan iya namun tidak melakukannya, atau mengatakan tidak, sama saja kita berpihak kepada dosa dan memilihnya sebagai cara hidup. Memilih dosa sebagai cara hidup
Ibarat kita menaruh hati di atas hati yang tidak mencintai kita, atau mencintai orang yang sebenarnya siap membenci kita, atau juga mencintai orang yang pelan-pelan meruntuhkan kita menuju kepada kehancuran. Memilih dosa sama saja tinggal bersama-sama orang yang tidak mencintai kita. Dia pura-pura mencintai. Roh jahat membuka tangannya saat kita meletakkan tangan di telapaknya. Namun sebenarnya dia sama sekali tidak ingin menggenggam kita, tidak ingin menyelamatkan kita. Dia menerima kita dengan dengan tujuan untuk menghancurkan kita. Dosa juga sama, pura-pura mencintai kita, namun menghancurkan. Ketika kita membutuhkan pertolongan, dia mengulurkan tangannya, pura-pura membuka tangannya saat kita membutuhkan pegangan. Namun kemudian dia melepaskan pegangan sehingga kita jatuh terhancur. Memilih berpihak kepada dosa berarti merintis jalan menuju kepada kehancuran. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita berdosa, kita harus bertobat. Kalau kita sempat menolak suara Allah, maka menyesallah. Saatnya untuk bertobat, untuk berubah dan berbuah kebaikan. Kita harus mengakhiri hal yang membuat kita berdosa. Mengakhiri sesuatu yang bersifat dosa, mungkin awalnya akan menyakitkan, namun kemudian akan mendatangkan sukacita. Menghentikan sesuatu yang bersifat dosa memang membutuhkan pengorbanan. Tetapi bukankah yang paling penting adalah kebahagiaan kekal? Sehingga melepas dosa berarti membiarkan diri kita merancang surga untuk kehidupan kekal. Seperti si bungsu yang awalnya mengatakan tidak, tetapi kemudian menyesal dan pergi bekerja di kebun anggur ayahnya. Si bungsu melepas sikap pembangkangnya. Dia membuang naluri pemberontaknya demi tinggal bersama ayahnya, dan akhirnya dia bahagia. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin saat ini kita sedang ada dalam lingkaran dosa. Mungkin saat ini kita belum berani dan belum mau meninggalkan dosa. Tetapi inilah saatnya bagi kita untuk meninggalkan dosa itu. Inilah saatnya kita harus melepaskan dosa itu. Melepaskan dosa yang terus menghalangi kita untuk mencapai surga. Kita harus melepaskan sesuatu yang membuat kita berdosa, bukan supaya kita terlihat bodoh oleh dunia, tetapi demi menjaga hati kita sendiri agar tidak terluka lagi oleh sikap kita sendiri, oleh dosa kita sendiri, sikap atau dosa yang sama yang pernah membuat kita menyesal, bahkan menangis. Satu hal yang perlu kita pelajari dari si bungsu adalah sikap berubah dan kemudian berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua telah mendengarkan perintah Allah. Kita semua bahkan merenungkannya. Maka saatnya kita harus mengatakan iya untuk semua perintah Allah dan berjuang melakukannya, berjuang mewujudkannya sebagai cara hidup kita. Allah pasti memihak kita dan Dia pasti beserta kita selama-lamanya. Semoga dengan permenungan ini kita memiliki sikap yang tegas untuk memilih yang pasti. Kita harus bersikap tegas untuk memilih kehidupan kekal, memilih surga. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik kita, orang-orang yang kita cintai dan mereka yang kita doakan, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu untuk Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga Anda masing-masing.
bahagia dan sukacita untuk Anda sekalian.